video pembelajaran. Takutnya ada hal sensitif yang kita bicarakan gitu ya. Kadang kan kita ngomongin guru atau siapa gitu, nanti tersinggung. Jadi direkamnya nanti hanya dikasihkan di kelas ini aja. Ya, nanti saya kasih linknya, link semua videonya. Oke, ini sudah direkam. Halo Kansa. Halo Mas. Nah ini besar banget suaranya. Oke. Oh iya, Oke bagus kok nggak apa-apa ya. Jadi ini udah direkam nih Kansa. Jadi kita akan lanjut aja. Di sekolah semua pada belum masuk kan ya? belum Mas. Oke, belum ya semuanya. Ini sudah saya rekam, tidak ada yang ketinggalan. Nanti rekamannya diberikan dalam bentuk link di Google Drive. Oke, yang kelihatan apa? Halo? Fisika. Oke ya, udah ada ya. Takutnya belum ada, nanti udah nerangin. Mas lupa belum share screen. Oh oke. Suka begitu sebabnya. Anaknya udah lulus kan, udah di wisuda. Terus baru bilang, Mas waktu itu belum share screen gitu kan. Sedih bener. Ini Dimas, oke. Nah ini udah ada. Oke ya, kita akan mulai lesnya. Telat emang dia mah. Kita akan mulai lesnya. Apa? Les hari ini tentang fisika searah. Ada yang sudah download modulnya? Hah? Apa? Modul? Modulnya silakan di-download di e-book. Modulnya itu judulnya kalau nggak salah fisika bagian 1. Fisika 12 gitu ya, saya lupa kalau nggak salah ada 12-nya. Bagian 1 totalnya mungkin kalau nggak ada 3 ada 4 modul gitu, saya lupa ya. Jadi silakan aja di-download e-booknya, passwordnya sama persis. Ya, jadi buat belajar. Nah, kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar hari ini kelas 12 itu mungkin agak beda ya. Kelas 12 itu harus lebih latihannya harus sering, dibacanya juga sering. Karena nggak akan terasa waktunya, paling mentok itu sekitar 8 bulan ya. 8 bulan itu udah ujian, udah UTBK. Ya, jadi Januari, Februari, Maret, nah itu tuh udah beres. Karena UTBK itu di April. Dan masih ada nggak masih kakak kelas yang belum dapat kampus negeri? Ya alhamdulillah sih emang di sini sih nggak ada gitu ya yang saya kenal. Tapi pasti masih banyak banget kalau lihat di Twitter. Nah, oleh karena itu tolong mindset belajarnya diubah sekarang. Jadi tidak lagi seperti kelas 11 yang mungkin lebih banyak nonton TikTok dan Ah, gimana? Hmm.
Kenapa, Mas? Oh, saya yang keluar ya malah ya. Emang diapain? Nggak tahu kepencet apa. Oke. Nah, oke ya tuh kan. Takutnya begitulah ya kadang ya. Keluar sendiri. Oke, ini lagi direkam. Kita lanjut lagi ya. Itu si Raga. Minta di Ah, ACC. udah. Halo Mas. Halo, agak. Oke, udah ya. Nanti kalau saya keluar atau ada apa, WA aja ya. Mas, yang Nah, bab materi satunya mekanika itu bab bagian mana? mekanika itu jangan. Itu buat persiapan ini. Ngulang nanti kita dari kelas 10. Jadi yang di-download yang fisika 12 bagian 1 dulu ya. Jadi itu ada banyak banget yang di e-book. Nah, yang di-download yang bagian ini, sisanya sih boleh maksudnya di-download, tapi yang mekanika itu kita buat ngulang di semester pendek. Jadi pas liburan kita akan ngulang itu sampai sampai kelas 12 itu diulangnya. Oke, kita ini udah direkam ya. Kalau nggak salah udah direkam. Nah, jadi kita akan lanjut. Ada listrik statis sama listrik dinamis di sini. Listrik statis ini dulu pernah belajar di kelas 9, dinamis juga pernah belajar di kelas 9. Nah, yang kita akan pelajari listrik dinamis. Listrik statis ini yang muatannya relatif diam, kalau di dinamis ini muatannya bergerak, ya. Dinamis ini muatannya bergerak. Nah, dinamis ini ada 2 juga, dibagi lagi. Halo? Ya Mas. Oke. Dibuka aja mic-nya ya, supaya saya tahu kalau kayak tadi tuh, tiba-tiba saya keluar malah. Nah, dinamis ini ada 2, ada arus searah dan ada arus bolak-balik. Arus searah itu namanya AC. DC. Salah kan? Arus bolak-balik itu namanya AC. Udah pernah dengar arus DC AC? Pernah. Pernah ya? Ada arus DC, ada arus AC. Nah, yang kita pelajari di sini listrik dinamisnya yang searah atau DC. DC itu dari bahasa Inggris direct current. Direct current. Direct current. Ini pernah belajar kelas berapa? 9. Kelas 9. Nah, bagus ya. Gilang, halo Gilang. Ya, halo Mas. Oke. Pernah belajar ya dulu ya. Kalau lupa dulu sama saya Iya, kayaknya pernah. belajarnya. Oke ya. Pernah. Jadi ini dulu tentang listrik searah DC. Yang kita akan pelajari di sini, kenapa disebut listrik dinamis? Listrik dinamis ini karena ada muatannya bergerak. Karena ada muatan yang bergerak. Kalau ada muatan yang bergerak, maka dia menghasilkan listrik dinamis ya, namanya kuat arus nantinya. Nah, itu lebih kurang pengertian listrik dinamis itu ada muatan yang bergerak dan ini bergeraknya banyak gitu ya. Tidak sedikit tapi bergerak terus-terusan. Nah, ini jadinya menghasilkan listrik dinamis. Kenapa bisa muncul listrik dinamis? Gitu. Nanti kita ada apa namanya? Ada kenapa bisa munculnya? Nanti kita akan pelajari. Nah, yang di buku nggak ada, kita akan belajar tentang sumber listrik dinamis yang searah, sumber listrik yang searah. Kira-kira sumber listrik yang searah apa aja? Saya tanya satu-satu ya.
Yang searah Boleh. dari yang pertama kali ini deh gabung. Oke, Darren. Jadi kita belum kenalan, nanti aja di belakang kenalannya. Darren, sumbernya tahu? Maksud saya pertanyaannya takutnya nggak tahu maksudnya. Stop kontak bisa nggak? Stop kontak itu untuk menyambungkan, bukan sumbernya. Oke, Kansa, Baterai bukan Mas? Iya nggak? baterai. Oke ya. Jadi contohnya itu baterai. Baterai apa Kansa? Baterai apa contohnya? Baterai yang buat remote bukan ya? Buat remote. Oke, baterai buat remote yang bentuknya kayak gini. Oke, terus yang Dimas. Contohnya apa Dimas? Hah? Contoh sumber arus. Aki. Aki. Sama aja kan kayak baterai. Sama aja kayak baterai, secara kerja sama, tapi beda banget ya, beda banget. Terus ada apa lagi? Gilang? Dinamo. Dinamonya ada 2 jenis ya, boleh dinamo. Jadi dinamo itu ada yang menghasilkan searah sama bolak-balik. Oke, boleh. Dinamo yang searah. Oke. Apalagi Revo? Yang apa DC apa AC? Ini masih searah. Karena Direct, kita ya. tentang searah, yang direct current. Apa panel surya? Panel surya bisa, ini bisa dua-duanya ya. Panel surya ini bisa AC dan bisa DC. Mas, genset bisa nggak Mas? Oke, genset itu kebanyakan AC. Genset itu bukan kebanyakan ya di Indonesia atau di mungkin banyak gitu ya. Genset itu di sini deh. Genset tahu nggak kepanjangannya apaan? Generator. Generator? Generator set ya. Jadi genset ini isinya apa? Dinamo. Nah, itu ya. Jadi sumber AC ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada lagi nggak? Ada lagi, cuman dia tidak terkenal. Namanya elemen volta. Elemen volta ini asal mula dari aki nantinya. Nah, gini. Jadi ada baterai, ada aki, ada dinamo, ada panel surya, elemen volta. Nah, genset ini arus bolak-balik. Apa bedanya? Arus searah sama arus bolak-balik? Oke. Kalau dilihat bedanya, saya ambil contoh yang pertama aja. Yang pertama itu tadi baterai. Nah, ini contohnya ya. Ini ada contoh baterai. Ini positif. Positif lagi. Negatif maksudnya. Ini positif. Ini yang ada bagian ini. Ini tuh karbon ya. Kalau di baterai nanti ada ininya gambarnya. Nah, ini bagian positif negatif. Nah, maka akan ada arus yang mengalir dari positif ke negatif. Ini arus listrik. Arus listrik itu simbolnya ada yang tahu? Masih ingat? SMP kelas 9? Simbolnya I. Apa? Intensity of current. Hebat kan bahasa Inggris saya ya? Oke. Nah, ke sini ada namanya muatan. Muatannya muatan negatif. Ya. Nah, jadi kenapa bisa muncul arus listrik kalau pada searah? Karena adanya bagian positif dan negatif. Jadi karena adanya beda potensial. Karena adanya beda potensial, maka muncullah arus. Apa beda potensial? Ada potensial positif. Kalau bunyi WA di situ kedengeran nggak? Dengeran. Oh, ntar ya.
Ini tadi WA tuh bukan buat apa-apa. Buat kali aja siswa ada yang nggak bisa join kan. Ada potensial positif sama ada potensial yang negatif. Ini kita sebut tinggi, yang ini kita sebut rendah. Nah, jadi ketika ada beda potensial, ada tinggi dan ada rendah, maka elektron akan mengalir dari negatif ke positif dan arus listrik akan mengalir dari positif ke negatif. Tidak bisa sebaliknya, tidak bisa. Nah, itulah yang disebut dengan arus searah. Jadi arus searah itu arus yang timbul hanya dari potensial tinggi ke potensial rendah, bukan sebaliknya. Gitu ya. Oleh karena itu ada simbolnya nanti itu I. I itu didefinisikan sebagai kiper T. Di mana I itu kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini tadi simbolnya I, satuannya ampere. Yaitu apa namanya tadi? Ayo, apa? Ayo. Banyaknya muatan yang mengalir setiap detik. Sedangkan Q ini muatan. Satuannya coulomb. T itu waktu, satuannya second. Nah, jadi definisi arus yaitu banyaknya muatan yang mengalir setiap detik. Nah, muatannya bentuknya apa tadi? Elektron tuh. Jadi, elektron yang mengalir. Sehingga di sini Q sama dengan N dikalikan dengan E. Apa N-nya? N-nya itu jumlah elektron. Sedangkan E-nya muatan elektron. Oke, berapa muatan elektron? Ada yang tahu di kimia? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Loh. 1,6. Wih. Siapa yang jawab tuh? 1,6, 10 pangkat? Nggak tahu. Min? 24. 19. Oh, Ya. Nah ini pasti iya, pasti. Makanya diapalin. Nanti di UTBK, di ujian masuk PTN Mandiri, kan banyak banget tuh ujian masuk PTN Mandiri ya. Dan mereka rata-rata itu pakai jalur UTBK. Ya jadi UTBK harus bagus. Nah nanti ini segini pasti. Jadi nggak usah dipusingkan. Karena pasti segini. Dan sering keluar muatan elektron ini. Nah ini tentang sumber arusnya. Ini arusnya kenapa bisa muncul, muatan yang bergerak, dan muatannya yaitu elektron. Jadi ini untuk mencari jumlahnya. Nah tadi saya singgung ada namanya beda potensial. Beda potensial ini simbolnya bisa beda-beda nih ya. Jadi di beberapa buku beda potensial itu simbolnya bisa V, bisa juga delta V. Ya, jadi kadang di buku itu V atau delta V. Sebetulnya beda. Karena kalau V saja potensial, tapi kalau udah ada delta artinya dia beda potensial. Cuman di modul PW, oke, modul PW kita lihat di sini ya. Nah, di modul PW sendiri dia beda potensial itu V. Dan di modul sekolah juga, buku sekolah juga kebanyakan begitu. Kelihatan ya? Ada yang belum download? Udah? Oh, hebat juga. Belum deng gitu ya. Nah, ini ya simbolnya P. Nah, beda potensial itu tadi tuh ada positif negatif. Dia di apa namanya? Didefinisikan sebagai W per Q. Apa W per Q? P-nya tadi beda potensial. Ada yang masih ingat beda potensial apa satuannya? Ada yang masih ingat? Penemunya Volta ya, Alexander Volta.
Jadinya dia V. Terus W-nya usaha. Apa satuan usaha? Joule. Joule. Dan Q-nya muatan. Tadi tuh muatan. Satuannya Coulomb. Kenapa Coulomb? Karena penemunya Sir Augustine Coulomb. Berarti dia bentar lagi ulang tahun ya. Bulan depan kayaknya. Sir Augustine Coulomb. Nah, berarti bulan depan dia ulang tahun. Nah, ini jadinya V, beda potensial ini ya didefinisikan sebagai banyaknya usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan. Makin banyak usahanya, makin besar beda potensialnya. Nah, kita sering mendengar, tadi kan ada baterai. Baterai yang sering kita gunakan, kira-kira apa? Baterai apa? Baterai remote atau baterai apa yang paling kita sering gunakan? Remote. Remote. Ada lagi yang paling sering. Bentuk baterainya kotak biasanya. HP. Nah, baterai HP ya. Semalam saya baru ngebongkar HP Xiaomi saya. Niatnya dibetulkan, tapi ternyata hancur berkeping-keping ya. Bukan karena saya nggak bisa bongkarnya, tapi nggak bisa masangnya. Nah, itu. Jadi, di sini ada baterai handphone. Kenapa baterai handphone bisa habis baterainya? Ada yang bisa jawab dari penjelasan yang tadi? Kira-kira kenapa baterai disebut habis baterainya? Ada yang tahu kenapa baterai disebut habis baterainya? Oke, masih ngerekam. Ada yang tahu nggak? Kenapa disebut habis baterainya? Dia mengalir karena adanya beda potensial. Artinya ada elektron yang mengalir. Ketika elektronnya mengalir, lama-lama jumlah muatan di positif dan negatif sama. Ketika muatan di positif dan negatif itu sama, maka sudah tidak ada lagi elektron yang mengalir, sudah tidak ada lagi arus yang mengalir. Nah, karena sudah tidak ada lagi keduanya, maka itulah yang disebut istilah habis baterainya. Nah, ketika dicas, itu dicas gitu ya bahasa Inggrisnya, itu mengubah listrik menjadi kimia. Nanti di sini banyak lagi nih elektron gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga ada lagi terisi lagi baterainya. Nah, itu yang disebut dengan habis baterainya. Jadi kenapa bisa muncul arus? Karena adanya beda potensial. Oke. Nah, itu sampai sini ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain tentang definisi arus. Banyaknya muatan elektron yang mengalir, banyak banget ini ya. Sama tentang beda potensial. Kalau nggak ada, kita akan lanjut. Jadi kita nggak ngikutin di sekolah ya. Kita akan lanjut terus. Dan kenapa khusus saya direkam? Supaya ketika kita lanjut di sekolah belum mulai, 2 bulan kemudian baru mulai di sekolah, tinggal lihat lagi rekamannya kalau lupa. Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ada istilah lain yang disebut dengan namanya itu hambatan. Ada yang tahu simbol hambatan apa? Ada yang tahu? Simbol hambatan? R. R. Dari bahasa apa R? Aslinya Resisten. resistance ya, resistance atau nama penghambatnya resistor. Apa hambatan? Hambatan itu kalau di jalan tol ada namanya istilah jalan bebas hambatan. Nah, tapi kalau di sini hambatannya beda nih artinya. Apa di sini? Yaitu segala sesuatu. Ini istilah saya ya. Segala sesuatu yang dilewati oleh arus listrik.
Ya, segala sesuatu yang dilewati oleh arus listrik itulah namanya hambatan. Misalnya, arus listrik mengalir melalui apa? Melalui kabel, betul? Ya. Kabelnya disebut dengan kabel itu secara umum disebut konduktor. Contohnya pada konduktor. Konduktornya kabel. Kabel itu ada berbagai macam bahannya. Ada yang tahu tembaga. Ada timah. Ya ada macam-macam. Tapi yang paling dipakai yang bagus itu tembaga. Nah, ketika dia melewati tembaga, maka tembaga ini juga disebut dengan hambatan. Iya bisa. Kenapa? Karena ternyata jenis konduktornya beda, beda juga arusnya. Walaupun kecil. Nah, artinya ya kabel itu sendiri hambatan juga. Nah, bentuk kabel itu bentuknya kalau kita gambar, dia itu silinder. Oh, lumayan lah ya buat pemula ya. Pemula apa? Udah lama saya pakai. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Ini kabel. Kabel itu punya panjang. Kabel juga punya luas penampang. Nah, punya juga dia apa namanya? Bahan pembuatnya. Bahan pembuatnya sehingga dicari hambatan dari kabel ini. Kalau ada yang masih ingat, rumusnya R sama dengan rho L per A. Ya, kalau masih ingat ini rumusnya. Apa R-nya? R-nya itu hambatan. Satuannya ohm. Apa rho-nya? Rho-nya itu hambat jenis. Satuannya ohm meter. Apa L-nya? Panjang kawat atau panjang kabel. Satuannya meter. A-nya luas penampang. Apa luas penampang? Satuannya meter persegi. Nah, jadinya di sini R sama dengan rho L per A. R dengan panjang, hambatan dengan panjang berbanding lurus. Makin panjang kabelnya, hambatan makin besar. Makin luas kabelnya, hambatan makin kecil. Sekarang kalau kita lihat bentuknya apa nih? Bentuk luasnya. Persegi atau lingkaran? Lingkaran. Lingkaran. Karena dia lingkaran, berarti luasnya luas lingkaran. Apa luas lingkaran? PR? Betul. PR? Kuadrat. Nah, sehingga di sini rumusnya rho L per PR kuadrat gitu ya. Atau R itu setengah diameter. Kalau dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan. Berarti R kuadratnya di sini sama dengan 1/4 D kuadrat gitu ya. 4-nya pindah ke atas. Jadi 4 rho L per pi D kuadrat. Ngapain Mas ribet? Itu dia si jali-jali. Karena di modul PW ternyata dia pakai ini. Nah, ini ya. Nah, ini takutnya ada yang bingung. Itu dapat di mana rumusnya? Nah, rumusnya dapat di sini. Oke. Nah, itu tentang hambatan pada kawat. Semakin suhunya tinggi, ternyata makin besar hambatannya. Jadi ada hubungannya. R pada suhu tertentu, yaitu rumusnya apa tadi? R0
dikali 1 ditambah alfa dikali T ya. Ini RT aja deh. RT bukan retweet ya. Nah, gini. Jadi RT itu hambatan akhir. Hambatan akhir pada suhu tertentu. A0 alfa delta T kayaknya ini alfa delta T. Nah, R0-nya hambatan awal. Satuannya ohm. Sedangkan alfanya koefisien muai panjang. Ada yang pernah dengar koefisien muai panjang? Ada yang pernah dengar? Koefisien muai panjang? Enggak. Enggak pernah dengar. Oke ya, ini koefisien muai panjang. SMA kelas 10. Yang 0,00 banyak. Betul. Yang panjang banget itu ya. Ya, betul tuh ya. Jadi koefisien muai panjang itu yang 0,000 sekian dan terima kasih biasanya. Oke. Terus ada lagi. Delta T. Oke, ada yang tahu delta T apa? Kalau dalam fisika delta itu artinya apa? Jumlah Bukan. perubahan. Oke, perubahan. Perubahannya itu apa dikurang apa? Akhir dikurang awal. Akhir T1, dikurangin T2. awal. Iya, betul ya. Jadi kalau di fisika itu ada kata delta, artinya akhir dikurangin awal. Berarti di sini T2 kurangin T1. T1-nya suhu awal. Satuannya boleh Kelvin, boleh Celsius. Karena kalau delta itu sama aja. T2 itu T1 lagi. Nggak sinkron ya. Ini suhu akhir. Ini kalau ada yang nggak ngerti tanyain langsung ya. Jangan nunggu saya beres. Kalau nggak ngerti di sini langsung dipotong aja. Ya, jangan nanti udah lulus kuliah baru nanyain, Mas yang waktu dulu apa ya, yang tanggal sekian kita les. Waduh, saya udah lupa kalau itu. Ya, jadi langsung ditain aja. Nah, jadinya di sini ada hubungan antara suhu dengan hambatan. Makin besar suhunya, maka hambatan makin besar juga. Oke. Nah, sekarang apa hubungan antara R, P, dan I? Hubungannya sudah berlangsung lama dan mendebarkan. Oh, enggak ya? Apa hubungannya? Ternyata, gitu ya. Kalau kita beli baterai baru nih buat senter. Kira-kira terang atau enggak? Kalau kita beli baterai terang, kenapa bisa terang? Masih penuh. Apa? Masih penuh. Betul. Jadi ketika beli baterai baru, dia arusnya besar. Kenapa? Karena Nggak jadi. Beda potensialnya besar. Terus ketika kita lama dipakai baterainya makin kecil. Arusnya juga makin kecil. Arusnya berkurang. Jadi kalau V-nya besar, I-nya ikut besar. Kalau V-nya kecil, maka I-nya kecil. Berbanding lurus atau kebalik? V dan I? Lurus. Nah, sehingga katanya di sini V per I
itu sama aja dengan R. Sama aja dengan R. Jadi kalau misalnya V banding I ini 20 banding 10, ini misalnya ya, ini kan 2. Ternyata sekarang V-nya rendah. Kalau V-nya rendah, misalnya dia sekarang jadi 6. Ternyata I-nya juga jadi 3. Sama dengan 2. 2. Artinya apa? V dan I itu selalu tetap. Artinya apa? R itu selalu Tetap. tetap. Ya. Nah, kalau R selalu tetap, kenapa bisa selalu tetap? Ada yang tahu jawabannya? Kalau V dan I tidak selalu tetap. Tapi kalau R bisa tetap. Kenapa tuh? Halo? Kenapa R tetap? Karena berbanding lurus. Oke. Kan bisa aja I-nya yang tetap. Atau V-nya tetap. Tapi ini kenapa R-nya yang tetap? Saya tanya ya. Satu-satu. Kali ini dari yang terakhir. Oh, Revo udah jawab tadi. Gilang, kenapa Gilang R-nya tetap Gilang? Sedangkan V dan I-nya berubah. V-nya tinggi, I-nya tinggi, V-nya rendah, I-nya rendah. Kenapa Gilang? Pendapat Gilang. Kenapa ya? Ayo. Skip, di skip. Iya mas, nggak tahu mas. Nggak tahu. Sekarang terus Dimas, kenapa Dimas? Dia Profesor Dimas nih ya, kelas 11 kita kenal. Prof Dimas, kenapa Prof? Aduh. Aduh lagi. Nggak tahu. Bukannya hambatan nggak bakal berubah ya? Itu dia, harus ada alasannya dong. Kenapa hambatan Nggak tahu, tidak gua tanya berubah? saya. Oke, sekarang Kansa. Nggak tahu. Ini orang yang paling cantik di kelompok kita nih. Kansa, Iya, Mas? kenapa Kansa? R itu selalu tetap, hambatan selalu tetap. Kurang tahu deh, Mas. Kurang tahu. Oke. Nggak apa-apa ya. Nah juga belajar mas, kalau saya udah tahu semua saya ngapain belajar lagi, udah aja saya sendiri. Oh iya maaf ya. Oke, Darren, kenapa Darren? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu juga. Saya semua yang di sini saya tahu rumahnya kecuali Darren nih. Darren di mana tinggalnya Darren? Di Katulampa. Oh Wah. iya ya, Katulampa. Dari saya berarti sangat jauh sekali ya, ujung ke ujung. Yang paling deket Kansa, saya tinggal nyebrang. Oke ya, jadi karena nggak ada yang tahu, jadi PR. Wah enggak ya, kasihan banget sih. Oke. Kenapa selalu tetap? Kalau kita perhatikan rumus yang di sini apa? Hambat jenis, tergantung dari jenisnya, tembaga atau apa. Jadi dia tidak pernah berubah. Misalnya center. Center itu yang diganti apanya? Yang diganti baterainya kan? Baterainya yang diganti. Ini lampunya nih. Terus kita ganti baterainya. Baterainya habis, kita ganti lagi baterainya. Nah, baterainya itu bisa berkurang. Kenapa? Karena muatan berkurang. Berpindah, ya muatan berpindah. Sedangkan ini lampunya yang nggak pernah berubah. Kenapa lampunya tidak pernah berubah? Ya karena dia terbuat dari tembaga tadi. Kecuali tembaganya kita ganti, Lampunya berubah, diganti. hambat jenisnya berubah, semuanya berubah, yaitu berubah. Tapi kalau di sini hambatan itu tidak pernah berubah karena dia tergantung dari jenisnya. Misalnya lampu di rumah, ya nggak pernah berubah ya, lampunya itu aja, udah bertahun-tahun juga itu, ya hambatannya nggak akan pernah berubah gitu ya. Nah jadi di sini kenapa hambatan tidak pernah berubah? Karena hambatan itu tergantung dari pembuatnya.
tembaga kah, timah kah, besi kah? Tergantung dari panjangnya dan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Ya seperti itulah gitu ya. Kecuali beda lampu ya beda lagi hambatannya. Nah, ingat kenapa saya mengulang-ulang? Karena ini nanti ada rumus yang diturunkan, tapi karena nggak ngeh gitu ya, dia bingung membedakannya. Dia bingung menurunkannya karena dia nggak tahu konsep kalau R itu selalu tetap. Oke, kita lanjut. Jadi hubungannya bagaimana antara R VI? Hubungannya jadinya V sama dengan I dikalikan dengan R atau VIR. Ya, mungkin kalau ini mah tahu lah ya, V-nya di sini beda potensial. Apa satuannya? Volt. I-nya kuat arus. Apa satuannya? Ampere. R-nya hambatan. Apa satuannya? Ohm. Ya. Nah, mungkin kalau di sini SMP juga pernah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita ke halaman selanjutnya. Lanjut ya. Nah, ini kita nggak ada sesi 2. Udah otomatis ya. Karena saya pakai Gmail yang berbayar ya. Yang Gmeet yang tidak berbayar tuh limitnya sejam. Nah, kalau ini saya yang berbayar. Sombong. Enggak, saya ngasih tahu aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu mengetahui hubungannya, ini bagian yang agak-agak mulai susah. Tapi ini penting. Simple. Nanti di UTBK, ujian masuk PTN, ini sering keluar, tapi jadi nggak simple. Padahal simple di UTBK-nya. Karena konsepnya kurang dipahami. Ada namanya tuh susunan. Susunan hambatan. Ini di SMP sebagian udah juga. Susunan hambatan disusun secara apa saja? Ada yang ingat? Seri? Terus? Paralel? Terus? Ada yang jawab kemarin di kelas lain. Itu tuh campuran. Oke ya. Nah, ada lagi nih yang keempat dan itu belum pernah ditemui. Namanya ini whetstone. Cuman di sekolah mungkin beda-beda ya nanti istilah gurunya. Tapi biasanya dikenal dengan whetstone ya. Whetstone. Alah, ini kurang T. Nah, begini pemirsa dan penonton di studio. Seri paralel kita udah sering tapi mau nggak mau kita bahas. Kenapa? Karena biasanya lupa. Seri susunannya seri itu susunannya berurut ya. Dia itu punya sifat berurut. Di sebelahnya cukup nggak ya? Oh, gini nih. Karena kan ini papan tulis virtual. Geser. Oke, terima kasih. Ini juga geser. Sip, cukup. Oke. Ini geser ke sini dikit. Nah, begini. Oke, kalau seri itu berurut. Kalau paralel, gimana? Jajar. Saya tanya, di rumah disusun secara seri atau paralel? Seri. Di Revo jawab seri. Oke, Revo jawab seri. Gilang, di rumah seri atau paralel? Paralel. Di rumah Gilang paralel. Oke. Dimas. Di rumah nggak pakai listrik ya, dia pakai lampu cedem. Bahasa Sunda nama naon eta patromak. Oke, dia patromak.
Tahu nggak sih anak sekarang patromak? Tahu yang Tahu. dipakai minyak Ya, ada kan? Ah, saya. yang pakai spiritus. Ya, tahu. Oke, Dimas pakai spiritus, nggak apa-apa ya. Mungkin spiritusnya bisa ada ke panel surya, jadi terang banget. Panel suryanya dihubungkan ke rumah, jadinya bisa jimit nih sekarang kan. Jadi saking terangnya itu patromak bisa digunakan. Kok panel surya pakai patromak ya, begitulah. Oke, Kansa, di rumah Kansa kira-kira pakai apa? Nggak tahu Ethernet nih, atau Mas. paralel? Nggak Nggak tahu ini tahu, Mas. paralel. Oke, nggak tahu. Darren, apa Darren? Saya nggak tahu, jadi campuran. Oke, bisa jadi campuran. Oke ya. Campuran. Oke ya. Ini ada semua loh. Nggak ada yang dua loh ini. Ini seri, ini paralel, ini pakai petromak gitu ya. Ini nggak tahu, ini campuran. Oke. Di rumah itu biasanya hampir setiap rumah dia menggunakan paralel. Ya. Kenapa? Saya gambar. Kalau seri itu seperti ini bentuknya. Berurut. Kalau paralel bentuknya Muter. sejajar. Akibatnya, kalau dia berurut, misalnya saya matiin lampu, cetek matiin lampu, Satu mati semua. mati semua, lampu depan mati, TV mati, kulkas mati, bapaknya lagi nonton ngomel-ngomel. Ini kenapa? Maaf Pak, tadi matiin lampu, waduh, ini ngomel-ngomel dia. Bapaknya ngomel-ngomel gitu kan, lagi nonton berita, ibunya lagi nonton film Arya Saloka, apa sih? Lupa saya filmnya. Ikatan Cinta, Ikatan Cinta. Nah ini berurut. Kalau berurut seperti itu. Jadi kalau satu putus, apa yang terjadi? Emang yang lain gak mati. Kalau berurut, satu putus, yang lain tersakiti. Yang lain menangis. Oke. Tapi kalau sejajar, kalau satu putus, maka yang lain tetap menyala. Set. Bahagia, Mas. Oke. Jadi Dimas yang mana? Makanya apa? Jadi kalau Dimas itu yang satu putus, yang lain tersakiti, atau satu putus, yang lain bahagia, Dimas? Nggak tahu, Mas. Banyak Nggak hati yang harus saya jaga. Asli. Udah capek, Mas. Oke ya. Capek hati ya, ini capek hati saya mana ini ya. Jadi dia sejajar di rumah. Jadi di sini ada R1, ada R2, dan ada Suzuki R3. Nah ini. Bisa 4, bisa. Bisa 10 bebas. Bahkan nanti dicari di soal. Berapa cabangnya gitu ya. Nah ini berurut. Bagaimana cara mencarinya? Kalau di sini sangat mudah. R seri sama dengan R1 tambah R2, R3. tambah R3. Kalau di paralel? 1 per R1, 1 per R2. Nah gini ya. Tapi jangan lupa dibalik. Wah saking senengnya di UTBK keluar gitu kan. Kok Mas bahasnya UTBK sih bukan ujian sekolah. Ujian sekolah nggak begitu penting. Semester 5 lumayan penting buat rapot ya. Masuk ke ITB, masuk ke UB, Brawijaya, itu rapot masih digunakan. Tapi tetap UTBK itu hampir berlaku di semua. Dan kalau rapot kita nggak bagus, kita bisa pilih mandirinya pakai ujian mandiri. Jadi satu PTN itu dia bisa kita bisa milih mau pakai rapot, UTBK atau ujian mandiri. Nah itu bisa kayak gitu. Makanya yang penting UTBK bagus karena bisa dipakai di semua. Nah jadi saya singgung UTBK terus supaya terngiang-ngiang. Mau tidur ingat UTBK, mau makan ingat UTBK gitu ya. Mau UTBK nggak ingat malah UTBK ya. Lupa rumus oh enggak ya, jangan. Nah ini kayak gini nih. Jadi jangan lupa dibalik, saking bahagianya susah, dia lupa ngebalik jadi salah. Nah di sini di seri yang sama apanya? Seri itu yang sama I-nya.
I total sama dengan I di 1, sama dengan I di 2, sama dengan I di 3. Di sini I total sama dengan penjumlahannya. Arus yang mengalir di sini, tambah di sini, tambah di sini. Terus apa lagi? V total. Nah, kalau V di total, di seri, penjumlahannya dibalik ya. Tapi kalau di paralel, ini sama voltnya. Contohnya, di rumahnya berapa volt? Siapa yang tahu di rumahnya listrik yang mengalir arus bolak-balik dari PLN berapa volt? Nggak tahu? 2.500 kalau nggak salah. Oh, Iya, itu Mas. dayanya. Itu Oh. dayanya. Ya maaf. Oke, nggak apa-apa. Nah, tahu kan sekarang jadi beda. Jadi yang dari rumah itu, dari PLN ke rumah, itu pasti listriknya 220 volt. Ya, 220 volt. Bisa cek di charger. Charger handphone, charger iPhone, laptop, colokan TV yang di belakang, itu ada tulisan 220 volt. Nah, karena disusun paralel, berarti ya sama semua itu. Alat-alat listrik di rumah 220 volt. Nah, kalau di seri itu dijumlahkan. Nah, tadi tuh yang Dimas jawab itu namanya daya. Nah, kalau daya itu beda lagi. Nanti di paralel penjumlahan. P total, P1 tambah P2 tambah P3. Maksudnya gimana? Daya lampu 1 tambah lampu 2 tambah lampu 3 tambah AC, tambah AC-nya di kamar, di ruang tamu, di mana-mana ditambahin. Itulah daya totalnya. Ya. Kapan? Nanti kita belajar itu. Tenang aja. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini masih contoh, jadi saya nggak akan bertanya. Tapi nanti di campuran saya akan tanya. Karena biasanya kalau guru ngasih contoh soal gampang, betul nggak? Tapi kalau ngasih soal susah. Karena ada moto hidup tidak semudah contoh soal. Nah, itu biasanya. Oke, kita lihat ya. Ini ada berapa? 5. Deren, bulan apa lahirnya Deren? Juli. Juni. Juli. Juli, ulang tahun dong. Tanggal berapa Deren? Tanggal 6. Bulan tanggal 6 udah kelewat ya. Oke, Juli. Nah, sekarang Kansa, bulan apa Kansa? Apanya? Oh, Lahirnya Juni. Juni. Iya. Oke. Siapa Dimas? Bulan apa Dimas? Juni. Kok aneh sih? Aneh gimana, Mas? Juni, Juli. Revo, kalau sama awas Revo. Revo bulan apa Revo? 12. Oke, untung saya ancam ya. Jadinya Revo nggak jadi lahir di tanggal apa di bulan Juni Juli nih. Desember. Oke, Gilang. September. Oh, senang aja ya. Oke. Nah, ini R1, R2, R3-nya. Jadi namanya R total. Jadi gimana R totalnya? Tinggal 7 tambah 6 tambah 6 tambah 12 tambah 9. Berapa tuh? 12. 24 tambah 20. 16 32. 40. 41. Masa bukan 40 ya? 13, 19, 40 kan? 40. 40 ya? Oke. Bagus nggak angkanya tuh? Enggak, be aja. Oh, oke deh, ya udahlah ya. Oke, kita cukupkan saja sampai di sini pertemuan kita karena itu padahal bagus tapi dibilang B aja. B aja tuh artinya apa? Biasa Budi. aja.
Budi artinya. Budi aja gitu ya. Oke. Nah, ini misalnya Budi gram. Misalnya ini 80 ohm. 80 volt misalnya ya. Berarti berapa I totalnya? I total itu rumusnya V total dibagi R Total. total. Berarti V total 80 dibagi 40. Artinya 2 2 ampere. ampere. Apa maksudnya? Karena dia seri, artinya I total sama dengan I di semua. Di sini 2 ampere. Biar lucu ya, makasih. Kita pakai warna hijau ya. Biar apa pakai warna hijau? Bagus. Makasih. Kenapa sih nggak biar lucu, biar seneng gitu kan orang memberikan kesenangan ke orang itu memberikan hormon apa ya? Saya lupa. Tadi saya belum baca selesai. Ada 4 hormon di saat ada endorfin, ada macam-macam. Nanti saya lihat lagi. Nah, ini 2A. 2 ampere. Artinya di sini 2 ampere, di sini 2 ampere, di sini 2 ampere, di sini 2 ampere, di mana-mana 2 ampere. Nah, inilah seri. Ini pakai warna hitam. Di sini berapa volt? Di Deren. Oke. Deren. Di Deren berapa volt? 80. Di Deren. Oke, di Deren 80. Kata Deren. Di Kansa berapa volt? Hanya di Kansa. Saya belum kasih Kenapa? contoh. Berapa beda potensial hambatan di Kansa? Sebentar. Nggak tahu? Enggak. Nggak. Berapa potensial hambatan di Dimas? 16 bukan? Di Dimas di sini berapa? 16 bukan? 16. Oke. Berapa hambatan di rep 24. ini di siapa, di Gilang ya? Gilang apa rep? Oh, 24. Oke. Berapa hambatan di Gilang? Berapa hambatan lagi? Berapa beda potensial di Gilang? Ini Mas. 12, 19. Berapa beda potensial di Gilang? Ini 31. Oke. Beda potensial di Gilang. Saya tulis ya. Di sini 14. Di Deren 14, di Kansa 12. Di Dimas 12, di Gilang 16. 18. 18. Tahu kenapa? Kali 2. hambatan kali ampere. Nah, karena V itu I kali R. Kayak Ya. itu aja sih Mas yang segitiga VIR itu. Boleh pakai segitiga. Di sini V, di sini I, di sini R. Jadi kalau nyari beda potensial ya tinggal dikaliin. Tutup aja itu. Coba kalau kita lihat misalnya ya, katanya di seri itu I-nya sama, udah. V-nya ditambahin, coba. Apakah 80? 14 tambah 12, 26, 26 tambah 12? 38. 38, 38 tambah 24? 62, 62 tambah 18? 80. 80. Nah, itulah tadi maksud dari kalau di seri V-nya ditambahin, kalau di seri I-nya itu sama dengan. Siapa yang bingung sampai sini? Kan, ngerti kan? Nah, Bohong. Saya udah tahu, jadi saya skip aja, dianggap ngerti semua. Kok gitu, Mas? Itu namanya tidak adil. Enggak, saya tahu ya. Kenapa nggak ngerti? Karena baru gabung, gitu kan? Oke, sekarang kita lihat contoh di paralel. Ini susah contohnya, jadi saya cari yang gampang ya. Yang gampangnya berapa tapi? Di sini 2 ohm. 3 ohm. 6 ohm. Itu bunyi apa tuh? Tweet. Discord.
Oh, itu yang mau dulu sempat ini ya. Oke, misalnya ini 12 volt. Gimana nyari R totalnya? Tinggal 1/R paralel. 1/2 tambah 1/3 tambah 4, 1/6. 6, 6. Berapa nih? 3, 3, 2, 2, 1. 1. Meluncur. Udah 3, 2, 1 meluncur kan? 1, 3, 2, 1 6, 1. meluncur. Jadi R paralelnya 1, 1. 1 ohm. Nah, sekarang berapa I totalnya? I totalnya berapa? I total per R 6. total. Berarti 12 per R totalnya 1. 12. Di mana? Di sini 12 ampere. Ini paralel. Berarti masuk ke sini 12 ampere. Berapa? Ya enggak? Apa? Ada yang bingung nggak sampai sini? Ayo. Enggak. Iya, 12 bagi 3 kan jadinya. Ya, di sini yang di mana? Oh, beda-beda. Harusnya Iya. beda-beda karena hambatannya beda-beda. Oke, di sini harusnya berapa ampere? Ayo. Ini seri paralel. Paralel. Yang sama apanya? Paralel. V-nya. V-nya. Artinya apa? Di sini 12 volt, di sini 12 volt, di sini 12. Oh. Kok begitu? Ya kan karena paralel. V totalnya sama dengan V dimanapun selama paralel. Ingat, bukan campuran. Kesalahan murid biasanya disamain. Campuran sama paralel. 12, 12, 12 volt. Berarti di sini berapa hambatan arusnya? 24. Arusnya? Arus itu apa rumusnya? V per V per R. R. Jadi berapa arusnya? 12 per 2. 2. Berarti 6 6. ampere. Di sini berapa ampere? 4. 4 4. ampere. Di sini berapa ampere? 4. 2 Oh iya nih. ampere. 6 tambah 4? Iya, 10. 10. Tambah 2? 12. 12. Nah, jadinya betul di sini. Kalau I-nya ditambahin I total 12 ampere, sehingga kalau di paralel dijumlahkan semuanya, itulah I totalnya. I di masing-masing ditambahkan semuanya. Sampai sini ada yang bingung? Enggak. Enggak. Oke, kalau nggak bingung, saya akan masuk ke selanjutnya, yaitu rangkaian campuran. Ya. Rangkaian campuran. Ini karena tadi contoh soal, maka ini sudah latihan soal. Saya tanya satu-satu. Sesuai dengan apa? Dengan tanggal bulan lahirnya. Saya akan bikin sedemikian rupa sehingga mudah dijawab. Mudah-mudahan ya. Bisa nggak sih? Bisa nggak ya? 2. Oh, jelek, Deng. Jangan deh. Ini aja ya. Supaya nggak begitu susah. Ya kalau susah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi deren 7 Juli, 7 Juli. Juli. Ini 6. Ini 6. Ini 12. Ini tadi berapa? 9. Oke, berapa R totalnya? Berapa R totalnya nih? 7 terus tambah Diapain dulu kalau nyari R total? 6, 26.
Cari Lihat. dulu di sharein dulu ya. Diparalelkan. Ya, yang paralel kita paralelkan. Ya, jadi kita ubah dulu. Di sini gambarnya jadi begini. Nah, gini ya. 6 sama 6 jadinya 3 ohm. Ini 7, 12, ini 9. Sampai sini siapa yang bingung? Itu di sharein dong, Mas. Si 6 sama 6-nya diparalelkan dulu. Kemudian baru diserikan semua. Betul? Oke. Jangan lupa. Nah, ini diparalelkan dulu nih. 7, 10, 10, 22, 22, 31 ya? Oke, jelek sekali pemirsa supaya ya udahlah ya 62 volt di sini. Oke. Jadi ketemu R totalnya. Berapa R totalnya? 31 ohm. Dapat dari mana? Ini diserikan. Ini diparalelkan maksudnya. Paralelkannya dapat dari 1 per R paralel sama dengan 1/6 tambah 1/6. 1 per R paralel sama dengan 2/6, jadinya R paralelnya 3. Kemudian karena seri ditambahkan. Siapa yang bingung? Tolong yang bingung bilang aja. Karena ini kelas bersama gitu ya. Kalau nggak bingung, saya tanya sebabnya nih selanjutnya. Udah nggak bingung ya? Nggak. Oke. Kalau nggak bingung, kita tanya satu-satu. Ingat di sini hambatan Gilang, di sini hambatan boleh kalkulator ya, angkanya jelek. Di sini hambatannya Revo, di sini hambatan Dimas, hambatan Kansa, di sini hambatan Deren. Di setiap ini mengalir arus dan volt dan tegangan. Oke, ini mengalir semuanya. Jadi di sini ada Deren, ada Kansa, ada Dimas, ada ada Kansa, Dimas, ada Revo, dan ada Gilang. Semua ditanya sama nih. Semuanya sama. Berapa arus yang mengalir di setiap hambatan punyanya masing-masing. Ya. Ngerti pertanyaan saya? Ngerti. Ngerti. Oke. Siapa yang mau menjawab duluan? Siapa yang mau menjawab duluan? Berapa arus yang mengalir di hambatan punyanya dia? Ayo. Sebelum saya tunjuk. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini konsepnya tinggal kalau tadi ini merubahnya begini, berarti ini tinggal dibalik jadi ke atas, kemudian ke sini. Beres masalahnya. Siapa yang I-totalnya dulu deh. I-totalnya berapa I-totalnya? 62 per 5,1 ampere. 62 per 31. 2. Oke. Itu I-totalnya. Siapa yang bingung I-totalnya? 24. I-total. I-total itu V total dibagi R Yang saya 24. total. Oke. Revo, apa yang 24? I-nya. I-nya 24. Ya. Oke, Revo jawab 24 ampere. V-nya berapa? Berarti 288. 288. Oke, ini kita taruh dulu. Siapa yang mau jawab? Sebelum saya tunjuk.
Oke. Gilang. Punyanya Gilang. Berapa Ya, Mas. punya Gilang? I-nya eh bentar. 6,8. I-nya 6,8. Berapa V-nya? V-nya bentar. Kalkulator nggak apa-apa. 62. 62. Oke. Sekarang berapa Dimas? I-nya Dimas. Ayo Dimas. Hmm. I yang melalui arus hambatan punyanya Dimas. 12 ya. 12. Berapa V-nya Dimas? Bentar. 372. 372 saya tulis. Kansa. Berapa arus yang melalui Kansa? Sebentar Mas, saya masih ngitung. Oke. Tenang aja. Ini masih ada waktu sampai bulan Maret kok. Lama amat. Oke, Kansa, kalkulator. Nggak tahu berapa? Deren sambil menghitung, Deren siap-siap. Jangan ditinggal pergi ya sayanya. Kemarin ada tuh ditanya, Mas, saya izin pergi dulu. Oke. Berapa Kansa? Mas, ralat dong, Mas. Oke, ralat. V saya Dimas. 36. Oh, ininya tetap. V ya, V-nya Ini 36. 36. Oke. Kansa, Mas, saya bingung V-nya. I-nya berapa? 12. I-nya 12, V-nya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Deren. Berapa arusnya Deren? Kayaknya 14. 14. Berapa V-nya Deren? Gue pengen sih tetap 4,42. Berapa? 4,42. 42. Oke. Kita lihat ya. Di sini 2 ampere itu I total. Artinya di sini berapa? 2 ampere. Siapa yang bingung di sini? 2 ampere. Enggak. Enggak. Artinya di sini berapa ampere? 2. 2 ampere. Tadinya 31 ini seri paralel. Tadinya 31 ini seri atau paralel? Seri. Seri. Kalau seri yang sama apanya? I-nya. I-nya. Maka di sini 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. 2 ampere. Maka arusnya tidak ada yang betul. Siapa yang bingung sampai sini? Kirain saya ngambil dari yang pertama. Ngejaitnya harus diurut dari belakang karena dia seri sama I-nya. Berarti yang Gilang 2 ampere, yang Revo 2 ampere, yang Deren 2 ampere. Nah, yang Kansa sama Dimas berapa ampere? Berapa ampere? 1. 1. Kenapa 1? Dibagi 2. Karena arus masuk sama dengan arus yang keluar tadi tuh dijumlahin. Kalau di sini kan tambahin nih arusnya semuanya. Dan di sini 6 sama 6 ya sama, nggak usah pusing. Kalau beda gimana? Nanti kita lihat. Tapi karena ini sama sengaja saya bikin jadi
1 ampere, 1 ampere. Siapa yang bingung sampai sini? Gilang bingung nggak? Enggak. Dimas, Revo? Enggak, berarti V-nya 24 dong. Iya, betul. Tapi ya oke, P-nya salah ya. Nanti saya hapus deh. Dimas bingung nggak kenapa I-nya 1? Iya, enggak. Kansa, Enggak, Mas. Darren? Ngerti? Bingung nggak Darren? I-nya kenapa 2 di Darren? Nggak bingung kok. Ngerti? Oke. Ya, ngerti. Oke, karena ngerti saya tanya sekarang. Satu-satu. Gilang, berapa voltnya Gilang? Di Gilang. 18. 18. Berapa Revo? 24. 24. Berapa Dimas V-nya? 6. 6. Berapa Kansa V-nya? 6. 6. Berapa Darren V-nya? 14. 14. Kenapa di sini 6, di Kansa 6, di Dimas 6? Ya karena 1 kali 6, 6. Ini pun sama, paralel kan V-nya sama. 2 kali 3, 6. 6 paralel di sini, ya sama juga di masing-masing. Itulah paralel, itulah seri. Siapa yang bingung sampai sini? Saya. Gak ada yang bingung? Enggak. Oke, nah ada satu lagi, tapi itu panjang banget ya, dan gak akan cukup kalau jelasin 10 menit, 15 menit, karena itu yang paling susah. Tapi ingat-ingat, kita sampai sini, pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan dari sini. Saya akan tanya dulu, saya akan bikin rangkaiannya, jadi tolong dicatat ulang di rumah gitu ya, disalin, karena saya akan tanya lagi. Kenapa? Ini konsep banget di sini. Ya, kalau di sini nggak ngerti, kedepannya bingung. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ada. Tidak ada. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang listrik dinamis pengertiannya. Sumbernya apa saja? Kenapa bisa muncul arus? Ya. Terus berapa mencari jumlah elektron yang mengalir juga kita sudah, rumusnya udah ada. Pengertian beda potensial juga ada. Hambatan ada ya, hambatan di konduktor juga kita sudah mencari berbagai macam rangkaian hambatan, baik seri, paralel maupun campuran. Oke. Jika tidak ditanyakan, ini kita cukupkan. Kemudian ini akan saya kirimkan link videonya dalam bentuk link ya. Di situ ada banyak pembelajaran juga, ada soal SIMAK UI juga, ada macam-macam. Kalau bisa dibuka artinya itu untuk umum, tapi kalau ada yang tidak bisa dibuka artinya memang itu hanya untuk kelas tertentu. Dan ini pun videonya hanya bisa dilihat oleh murid yang ada di sini. Ya, nggak bisa dilihat oleh murid yang di yang lain. Makanya saya nggak taruh di akun web akademik PW yang ada videonya. Saya nggak taruh di situ. Takutnya ada hal yang sensitif kita bicarakan. Ya kalau di sini kan hanya kita ber-6 saja. Iya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Besok masih ada kalau nggak salah matematika. Dan lusa biologi Kamis kan ya. ya? Kalau nggak salah Kamis biologi. Jadi Jumat. Jumat libur, Mas. Jumat Sabtu libur. Asik. Jadi Ya. ini langsung 4 hari gitu. Betul, kelas 12 kita seperti itu. Nanti semester 2 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mas, berarti bahasa Indonesia juga. Iya, semester 2. Indonesia siapa? Windows siapa? Indonesia Mas Mbak Ayu, kalau bahasa Inggris Mas Aang. Aduh. Ya. Nanti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu semester 2. Kalau di sekarang kasihan. Sekarang yang penting utamakan yang susah-susahnya dulu, belajar juga. Nanti saya kirimkan yang belum, kayak Darren kalau nggak salah saya belum kirimkan. Target yang harus tercapai
sebelum UTBK materi semua pelajaran. Nanti saya kirimkan ke Oh iya, Deren Mas. juga. Apa? MTK wajib minat bisa nggak? Enggak digabung. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Enggak. Enggak. Jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan Deren nanti menyesuaikan doanya ya. Kita tutup dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Makasih, Yo, Mas. sama-sama. Terima kasih, Mas. Ya, Mas, apa? ntar aja deh, Mas. Mas katanya mau pengenalan, Mas. Oh gitu. Minggu depan aja, Mas. Boleh, boleh. Hmm. Oke. Ya, ini error lagi. Apa pencet? Ya, kan harus dipencet. Rekaman berhentinya. Takutnya nggak ngerekam saya dari tadi. Tapi udah harusnya ngerekam.